Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Fandi, kelas 5C Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah video presentase mengenai mata kuliah pemrograman jaringan lanjut atau jaringan komputer lanjut. Jadi saya akan mempresentasekan materi mengenai Ethernet. Baik, langsung saja. Ini ada pengertian internet atau the rise of Ethernet. Pada hari-hari awal jaringan, masing-masing vendor menggunakan metode miliknya sendiri untuk menghubungkan perangkat jaringan dan protokol jaringan. Jika Anda membeli peralatan dari vendor yang berbeda, tidak ada jaminan bahwa peralatan tersebut akan bekerja sama. Peralatan dari suatu vendor mungkin tidak berkomunikasi dengan peralatan dari vendor lain. Nah, di sini sebagai jaringan menjadi lebih luas, standar dikembangkan yang menetapkan aturan yang peralatan jaringan dari vendor yang berbeda dioperasikan standar bermanfaat untuk jaringan dalam banyak hal. Seperti yang ada di sini, yang pertama itu memfasilitasi desain, kedua sederhanakan pengembangan produk, ketiga promosikan kompetisi, dan keempat menyediakan interkoneksi yang konsisten, kelima memfasilitasi pelatihan, dan keenam berikan lebih banyak pilihan vendor untuk pelanggan. Adapun internet dalam artian tidak ada protokol standar jaringan area lokal resmi, tetapi seiring waktu suatu teknologi internet menjadi lebih umum daripada yang lain. Protokol internet menentukan bagaimana data diformat dan bagaimana data itu ditransmisikan melalui jaringan kabel. Standar internet menentukan protokol yang beroperasi pada layer 1 dan layer 2 dari model OSI. Internet telah menjadi standar de facto yang berarti bahwa itu adalah teknologi yang digunakan oleh hampir semua jaringan area lokal yang berkabel. Ini adalah contoh dari beberapa protokol vendor, ada IBM, NCR, dan lain-lainnya. Kemudian jumlah standar yang terbatas pada tahun 1980-an dan 1990-an. Dari ini adalah perkembangan dari internet itu sendiri. Dan sampai sekarang itu ada internet versi 802,3. Kemudian kita lanjut. Kemudian internet evaluation atau evaluasi suatu internet. Institute of Electrical and Electronic Engineer atau diucapkan triple untuk mempertahankan standar jaringan termasuk standar internet dan kabel. Komite kita ambil IEEE bertanggung jawab untuk menyetujui dan memelihara standar koneksi. Persyaratan media dan protokol komunikasi. Jadi setiap standar teknologi diberi nomor yang mengacu pada komite yang bertanggung jawab untuk menyetujui dan memelihara standar. Komite yang bertanggung jawab untuk standar internet adalah 802.3. Kemudian selanjutnya internet evolution. Sejak pembuatan internet atau sejarah internet evolution atau sejarah internet. Sejak pembuatan internet pada tahun 1973, standar telah berkembang untuk menentukan versi teknologi yang lebih cepat dan lebih fleksibel. Kemampuan internet untuk meningkat dari waktu ke waktu adalah salah satu alasan utama mengapa internet menjadi begitu populer. Setiap versi internet memiliki standar terkait, misalnya standar 802.3 menjadi 1000 base mewakili 100 megabit internet menggunakan standar kabel twist pair. Kemudian selanjutnya ada internet evolution, notasi standar. Yang pertama, 100 adalah kecepatan dalam
megabyte per second. Kemudian base adalah singkatan dari baseband transmission. T adalah singkatan dari jenis kabel, dalam hal ini twisted pair. Kemudian dalam versi awal internet relatif lambat pada 10 megabyte per second. Kemudian versi terbaru internet beroperasi pada 10 GB per detik dan lebih banyak lagi. Bayangkan seberapa cepat versi baru ini daripada jaringan internet asli. Kemudian the internet make address. Yang pertama, semua komunikasi membutuhkan cara untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan. Sumber dan tujuan dalam komunikasi manusia dilambangkan dengan nama. Kedua, ketika nama Anda dipanggil, Anda mendengarkan pesan dan merespon. Orang lain di ruangan itu mungkin mendengar pesan itu, tapi mereka mengabaikannya karena itu ditujukan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, pada jaringan internet ada metode serupa untuk mengidentifikasi host, sumber, dan tujuan. Setiap host yang terhubung ke jaringan internet di Ethernet diberi alamat fisik yang berfungsi untuk mengidentifikasi host di jaringan. Kemudian yang keempat, setiap antarmuka jaringan internet memiliki alamat fisik yang ditetapkan saat dibuat. Alamat ini dikenal sebagai alamat Media Access Control atau MAC. Kemudian di sini kita dapat lihat alamat Media Access Control atau MAC mengidentifikasi setiap host sumber. Jadi ini adalah beberapa contoh. Contoh pertama, kedua, ketiga, sampai 6. Ini yang pertama itu A atau sumber informasi. Kemudian diproses, kemudian dikirim. Ini adalah contohnya, misalnya alamat tujuan, alamat sumber data-data yang manipulasi. Oke, lanjut. Tujuan di jaringan. Ini misalnya kita membuat sebuah informasi, terus informasi itu ditujukan kepada saya, atau ketika ini tidak dikenali atau bukan informasi yang diberikan, maka dia akan mengabaikannya. Tapi jika sebaliknya, ketika informasi yang diberikan dan menurutnya ada pada dirinya, maka informasi itu akan diambil atau itu adalah miliknya. Oke, sekian presentasi saya melalui video ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.